Di era globalisasi saat ini, keterampilan literasi sains menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi siswa. Dengan dibekali keterampilan hidup dalam inovasi dan karir, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, berdasarkan pengamatan saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Mojokerto, saya menemukan bahwa banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami konsep sains dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas serta kurangnya minat mereka untuk membaca dan menganalisis informasi ilmiah. Oleh karena itu, saya Saifullah, saya salah satu guru SMP Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Mojokerto, akan berbagi praktek baik pembelajaran yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Brother berbantuan IR Papijaka untuk Melissa. Teknologi yang dapat mendukung pembelajaran IPA adalah augmented reality. IR memungkinkan siswa untuk melihat dan berinteraksi dengan konten digital yang terintegrasi dengan dunia nyata sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep sains secara lebih mendalam. Sebelum menerapkan strategi ini, saya menghadapi beberapa tantangan, diantaranya yaitu banyak siswa yang memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda. Beberapa siswa memiliki pemahaman yang baik tentang sains, sementara yang lain masih kesulitan dengan konsep dasar. Keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran menjadi kendala tersendiri. Saya harus memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa merasa terbebani. Saya juga harus mempersiapkan alat bantu yang sesuai dan menarik agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Tujuan dari penerapan praktek baik pembelajaran ini yaitu mengatasi minat belajar siswa yang rendah dalam pembelajaran IPA dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan IR Papijaka untuk meningkatkan literasi keterampilan sains siswa. Selain itu, untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Pada praktek pembelajaran ini, saya menerapkan ke siswa kelas 7A berjumlah 32 orang sebagai subjek dengan materi interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adapun metode yang digunakan dalam praktek baik ini, diantaranya metode diskusi dan tanya jawab, serta menggunakan tes gaya belajar siswa agar mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda dan memfasilitasi media pembelajaran yang berbeda sesuai dengan minatnya. Pemilihan pendekatan, model, dan metode pembelajaran merupakan salah satu perwujudan dari pembelajaran dengan pendekatan terpusat pada siswa. Penggunaan pembelajaran berdiferensiasi ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menemukan pengetahuan baru dan termotivasi untuk terlibat dalam mengemukakan pendapat di kelompoknya sendiri maupun pada kelompok lain. Dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan praktek baik ini, terdapat beberapa pihak yang memberikan dukungan signifikan. Kepala sekolah berperan penting dengan memberikan dukungan moral dan administrasi yang memungkinkan saya untuk melaksanakan rencana aksi dengan lebih percaya diri. Wakil kepala sekolah yang membidangi sarana, kesiswaan, dan kurikulum juga turut mendukung memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran tersedia dan terkoordinasi dengan baik. Rekan sejawat guru juga berkontribusi dengan bersedia menjadi penelaah perangkat pembelajaran dengan memberikan masukan dan saran serta menjadi pengamat dalam proses kegiatan pembelajaran. Adanya dukungan dari berbagai pihak ini, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi seperti keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar, gaya belajar, dan minat belajar. Kemudian menganalisis hasil asesmen yang didapat bahwa kurangnya minat belajar siswa dikarenakan pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru. Melompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, kemudian merancang media pembelajaran IR Papijaka, kemudian menelaah dan memvalidasi media pembelajaran tersebut kepada rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan saran. Kemudian merancang rencana pembelajaran yang terstruktur dengan menggunakan model Brother, model yang dikembangkan oleh Apriado tahun 2020 yang terdiri dari brainstorming, reading, analyzing, decision making, dan reflection. Setiap langkah dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka masing-masing.
Menerapkan praktek baik pembelajaran di kelas dengan menggunakan langkah-langkah model Brother berbantuan IR Papijaka sebagai alat peraga pembelajaran. Pada tahap pertama yaitu saya memulai pembelajaran dengan brainstorming dengan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang topik yang akan dipelajari. Saya menggunakan teknik brainstorming untuk menggali ide-ide dan pengetahuan awal siswa tentang materi jaring-jaring makanan. Saya membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan meminta mereka untuk mencatat semua mereka ketahui tentang topik tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka untuk berbagi pendapat. Setelah sesi brainstorming, saya memberikan materi bacaan yang relevan dengan topik yang telah dibahas. Saya memiliki sumber bacaan yang bervariasi, mulai dari artikel ilmiah, buku teks, hingga video edukasi. Siswa diberikan waktu untuk membaca dan mencerna informasi tersebut. Saya juga mendorong mereka untuk mencatat hal penting dan pertanyaan yang muncul selama membaca. Tahap ini siswa diminta untuk menganalisis informasi yang telah mereka baca. Saya menggunakan IR Papijaka sebagai alat bantu visual untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep IPA. Papan pintar jaring-jaring makanan ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana berbagai elemen dalam ekosistem saling berinteraksi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan analisis mereka dan menyusun peta konsep yang menggambarkan pemahaman mereka tentang topik tersebut. Setelah menganalisis informasi sains, siswa diajak untuk menerapkan pemahaman mereka dengan menyelesaikan studi kasus. Melalui diskusi kelompok yang melibatkan berbagai gaya belajar, auditory, kinestetik, dan audiovisual, siswa berkolaborasi merumuskan solusi dan mempresentasikannya secara kreatif. Kegiatan ini tidak hanya mengasah kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi juga melatih mereka untuk berkomunikasi efektif dan bekerja sama dalam tim. Proses pembelajaran diakhiri dengan sesi penarikan kesimpulan untuk memperkuat pemahaman materi. Terakhir adalah refleksi. Saya meminta siswa untuk menuliskan pengalaman mereka selama proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Padlet. Mereka diminta untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang telah mereka pelajari, apa yang masih membingungkan, bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi ini membantu siswa untuk menginternalisasi pembelajaran dan memahami pentingnya keterampilan literasi sains. Kemudian melakukan asesmen sumatif dengan menggunakan kuisis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian membagikan lembar angket respon siswa untuk mengetahui tanggapan positif terhadap praktek baik pembelajaran yang diterapkan. Setelah menerapkan model Brother dengan bantuan IR Papijaka, saya melihat perubahan yang signifikan dalam keterampilan literasi sains. Mereka menjadi lebih aktif dalam diskusi, lebih percaya diri dalam berbagi pendapat, dan lebih mudah menganalisis informasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep sains meningkat dari sebelum dan sesudah pembelajaran, dan mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Respon positif siswa menunjukkan bahwa siswa memiliki tanggapan positif terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Brother berbantuan IR Papijaka untuk Melisa. Selain itu, penggunaan IR Papijaka sebagai alat bantu visual terbukti efektif dalam membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Siswa yang sebelumnya kesulitan dalam memahami materi, kini dapat melihat gambaran besar dari topik yang dipelajari. Mereka juga lebih termotivasi untuk membaca dan mencari informasi tambahan yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan keterampilan literasi sains. Melalui pengalaman ini, saya menyadari pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengatasi perbedaan kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki cara belajar yang unik, dan sebagai guru, saya perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Model Brother memberikan kerangka kerja yang jelas untuk merancang pembelajaran yang menarik dan efektif, sementara IR Papijaka merupakan menjadi alat bantu yang memudahkan siswa dalam memahami konsep sains. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikian video praktek baik pembelajaran saya lakukan. Semoga menginspirasi, salam dan bahagia.